Jajan baru 3 hari, tapi saldo udah tipis aja. Padahal lo nggak ngerasa lagi beli yang aneh-aneh. Ya paling makan, jajan, bensin. Tapi anehnya, pengeluaran kok tiba-tiba udah gede aja ya? Dan makin kesini, kenapa ya? Hidup di kota rasanya makin cepat nguras dompet. Sebenarnya, yang bikin dompet cepat tipis itu bukan satu pengeluaran gede, tapi justru karena hal yang kita kira receh, tapi dikeluarin terus tiap hari. Kayak parkir, elah 2.000 doang, aman lah. Ngopi bentar, 30.000 melayang. Tapi pas akhir bulan cek mutasi, lah kok duit gue hilang sendiri ya? Data dari BPS nunjukin masyarakat perkotaan Indonesia sekarang ngeluarin uang lebih besar buat kebutuhan makan dibanding makanan. Contohnya di Jakarta, sekitar 60,2% pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan makanan dan sisanya dialokasikan untuk kebutuhan makanan. Artinya, warga di Jakarta banyak pengeluarannya dihabiskan untuk kebutuhan non-makan. Di daerah lain juga hampir sama. Pengeluaran untuk makan sudah hampir setengah sendiri dari penghasilan mereka. Artinya apa? Orang-orang sekarang justru lebih banyak ngeluarin duit di luar kebutuhan makan. Mulai dari transportasi, biaya kos, internet, hiburan, sampai gaya hidup. Jadi wajar aja, hidup di kota besar memang rasanya bikin pengeluaran nggak cukup buat makan doang. Gak berhenti di situ, lo yang suka FOMO pasti sering ngerasain ini kan? Ya gimana enggak? Di kota tuh tiap minggu ada aja yang baru. Kafe baru, event baru, tempat nongkrong baru, dan media sosial bikin lo ngerasa kalau nggak ikut ya lo bakal ketinggalan. Pas buka sosmed, temen lo lagi nonton konser, lo jadi pengen ikutan kan? Ada kuliner viral, langsung masuk wishlist. Lihat orang pada staycation, lo ikut ngerasa, kayaknya gue juga butuh healing deh. Padahal awalnya cuma buka Instagram cuma buat cari hiburan gratis. Ujung-ujungnya malah kepancing buat ngeluarin duit. Hidup di kota juga bikin orang bayar demi kepraktisan. Karena capek dan sibuk kerja, semuanya pasti pengen instan. Makan, tinggal delivery. Pergi, bisa naik ojol. Belanja, tinggal check out di koren. Emang praktis sih, tapi dompetnya juga pasti nangis ngeliatnya. Belum lagi kalau stres kerja. Biasanya, kalimat paling bahaya tuh kayaknya, gue pengen self-reward deh. Aduh, gimana nggak boncos ini mah. Tekanan sosial di kota itu kadang bikin orang tetap mau ya kelihatan high class. Meskipun kondisi dompetnya sebenarnya ya pas-pasan. Akhirnya banyak tuh yang muncul fenomena barang KW atau barang fake. Kadang harganya malah lebih mahal dari brand lokal, yang kualitasnya justru lebih bagus biasanya. Artinya, ada uang yang keluar bukan buat kualitas, tapi buat gengsi dan pengakuan sosial doang. Padahal ya, kalau kita pikir-pikir, secara fungsi belum tentu kok bedanya jauh. Dan tanpa sadar, budaya kayak gini bikin orang makin susah bedain. Mana sih kebutuhan dan mana sih keinginan. Tapi, walaupun biaya hidup mahal, kenapa ya orang-orang tetap pada mau tinggal di kota? Karena ya peluangnya banyak, kerjaan lebih banyak, koneksi lebih luas, hiburan ada terus, dan banyak perusahaan bonafit, dan banyak peluncuran baru juga pastinya. Dan rasanya ini udah paket lengkap sih, karena semua ada di kota. Makanya, orang-orang rela tinggal di kos sempit, karena macet tiap hari, dan makan mie instan di akhir bulan. Tujuannya ya demi ngejar cita-cita dan mimpi. Jadi wajar aja, semakin tinggi penghasilan seseorang, kebutuhan pengeluarannya pun juga semakin tinggi. Jangan sampai pengeluaran yang seharusnya mendukung produktivitas lo, malah digunain buat kebutuhan yang nggak ada faedahnya. Kayak sekarang kan teknologi udah canggih ya. Kalau mau nabung, ada aplikasi digital. Kalau mau investasi, ada saham, tinggal buka HP. Mau ngatur budgeting, udah banyak platform yang bantu tracking pengeluaran lo. Di zaman ini, semua serba gampang. Tapi, justru karena gampang, godaan buat boros juga makin gede. Makanya, kita nih, sebagai Gen Z, harus mulai belajar ngontrol diri. Jangan dikit-dikit check out. Jangan dikit-dikit ikut cuma gara-gara FOMO. Kita lihat kondisi sekarang ya. Harga dolar tuh lagi naik. Harga kebutuhan pun juga pasti ikutan naik. Makan makin mahal, transportasi masih naik. Bahkan gaya hidup sekarang pelan-pelan ikut naik. Dan masalahnya, pendapatan banyak orang belum tentu naik secepat pengeluarannya. Makanya, kalau kita nggak bisa ngatur keuangan dari sekarang, bakal susah buat bertahan hidup di kota. Karena itu, sekarang banyak orang mulai nyari tambahan penghasilan. Side hustle pun muncul banyak di mana-mana. Mulai dari freelance, jualan online, jadi konten kreator,
affiliate, sampai kerja remote. Guys, gue mau sharing banget nih sama lo. Ada satu kata-kata yang bikin gue tuh termotivasi banget. Ketika lo mau ngeluarin duit buat beli sesuatu, coba deh mikir, ini penting mendesak, penting tidak mendesak, atau jangan-jangan ini tidak penting dan tidak mendesak. Intinya, hidup di kota itu bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang bisa ngatur uang dan manfaatin peluang. Karena di kota besar yang survive bukan yang paling gengsi, tapi yang paling bisa untuk kontrol diri. Guys, menurut lo, pengeluaran paling susah dikontrol tuh apa sih? Coba dong lo komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe untuk konten relate lainnya.